Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Hum Swastiastu, Santi Santi Hum, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semuanya yang hadir di lab saya ini. Hari ini tema yang kita ambil, sudahkah kita mengejawantakan peri kemanusiaan yang adil dan beradab? Jadi ketika kita sebagai pejabat belum mempunyai sifat peri kemanusiaan yang adil dan beradab, hanya memperkaya pribadi kita, hanya memperpopulerkan diri kita, hanya memperkaya kekayaan kita dan keluarga kita, itu dikategorikan belum mempunyai sifat peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak beradabnya apa? Beradab kepopuleran, seharusnya orang lain gantian, ya. Seharusnya tidak beradabnya tentang kekayaan yang sebenarnya itu rakyat yang miskin, yang tidak punya rumah, yang tidak punya kerjaan, yang tidak punya penghasilan, diberikan rumah, diberikan santunan sebagai tanggungan. Tapi kalau pejabat ini tidak mempunyai peri keadilan, peri kemanusiaan dan keadilan, maka tidak pernah dilihat, hanya supos mampir ke sana kemari dengan populer, disorot oleh kamera, padahal rakyat di rumahnya, padahal masyarakat di daerah-daerah pinggiran, baik itu di hutan-hutan, bahkan rakyat dan masyarakat yang di perkotaan, yang rumahnya belum mencukupi, tidak terjamak oleh mereka-mereka. Dia seakan-akan melupakan, padahal itu tanggung jawab. Ketika Anda semua pejabat, dari presiden, dari gubernur, dari bupati, dari wali kota, camat, lurah, RT, RW, akan diminta pertanggungjawaban Anda tatkala meninggal dunia. Ketika engkau menjabat, apa yang kau lakukan untuk rakyatmu? Kalau rakyat itu tidak ikhlas, saya tidak ikhlas, dia telah menganiaya saya, Anda tidak bakal masuk surga. Benar, badan saya akan membusuk duluan. Walaupun Anda seorang presiden, walaupun Anda seorang gubernur, walaupun Anda seorang wali kota, bupati, camat. Kalau Anda tidak melakukan keadilan terhadap rakyat Anda, maka yang menghukum pertama-tama raga Anda, belum sukma, belum jiwa, belum ruh, belum pemikiran, adalah bumi melumat-lumatkan dan membuat busuk menjadi bangkai. Tapi kalau Anda berbuat adil, penuh dengan ketulusan, penuh dengan ikhlasan, tidak cinta materi berlebihan, mempunyai peri kemanusiaan yang adil dan beradab, sebelum Anda menikmati sebuah kemewahan, rakyat dulu menikmatinya. Bahkan kalau Anda mempunyai prinsip, kalau aku boleh lapar duluan, biar rakyatku kenyang duluan, maka layak Anda, rakyat Anda tidak hancur dilumat-lumat oleh bumi. Berapa miliar tengkorak-tengkorak di pusaran bumi ini yang sudah beredar, dari kalangan presiden, raja, bahkan nabi, bahkan tokoh ulama, tokoh agama, tokoh negarawan, begitu juga tokoh budayawan, konglomerat, semua ketika dia dikuburkan di bumi, ya, bukan dibakar atau dikremase, maka berapa juta tengkorak-tengkorak itu, walaupun makam para pejabat, para petinggi negara dibangun megah mewah, ternyata di alam sana pejabat dan konglomerat jadi pengemis di akhirat. Saya melihat ruhnya mengemis-ngemis kepada orang-orang biasa. Kasihan sekali. Makanya selama Anda hidup di dunia ini ada cerminan untuk di akhirat tentang amal perbuatannya, bukan kekayaannya, ya. Bukan karena kepandaiannya, bukan karena gelar Anda, bukan karena jabatan Anda. Justru yang akan menghancurkan itu adalah jabatan Anda, gelar Anda, status sosial Anda, yang akan membuat dilumat-lumat oleh bumi. Itu sahabat-sahabatku.
Mari kita merenung sejenak. Semoga dari presiden sampai RT, presiden, gubernur, RT, gubernur, bupati dan wali kota, camat, lurah, RT, RW, semua mereka itu mempunyai sebuah prinsip peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Seorang masyarakat itu bukan harus memburu pejabat, tapi pejabat harus melayani masyarakat. Seorang pemimpin sejati adalah melayani rakyatnya, bukan dilayani sebagai juragan. Seorang birokrasi sejati melayani rakyatnya, bukan untuk dilayani bagaikan juragan atau bos. Kalau Anda bos sebuah perusahaan, Anda dilayani dengan pembantu dan sebagainya. Tapi kalau Anda merasa sebagai pejabat dan negarawan atau birokrasi di pemerintahan Indonesia, Anda harus siap melayani. Sebagaimana sumpah ketika Anda menduduki kursi jabatan dari presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, bahkan RT, RW, dan RT. Juga anggota DPR, ketua DPR, MPR, DPD, tingkat 1, DPD tingkat 2, dan utusan-utusan yang lainnya. Karena ketika Anda tidak bertanggung jawab, tidak melakukan hal itu, maka hukum Tuhan seleksi alam, Anda akan segera diperintahkan oleh Tuhan untuk dicabut ruhnya berdasarkan dengan pasukan bala tentaranya malaikat Israel. Saya tidak mengancam. Seperti di Hawaii, kenapa kebakaran justru tempatnya orang-orang kaya semuanya? Yang orang suka berpesta pora di Hawaii itu orang-orang kaya, tidak ada orang miskin. Itu karena apa? Alam menegur dengan disabab api. Tapi diikuti ratusan malaikat Israel mengawal api itu. Agar dia sadar bahwa kekayaan materi, kecantikan, ketampanan, popularitas, kedudukan, kepandaian otak, kepandaian rekayasa, kehebatan teknologi tidak akan mampu menghadang malaikat Israel yang sedang ditugaskan untuk menertibkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul sahabat-sahabat. Oleh karena itu, kalau Anda semua yang live ini ada dari keluarga pejabat, sampaikan kepada saudara-saudara dan keluarga Anda, baik dari kalangan presiden, gubernur, bupati, camat, wali kota, RW, RT, bahkan kandidat-kandidat presiden dan wakil presiden. Suruh merenung dulu. Karena sebelum malaikat Israel menjemput Anda ketika Anda mempunyai banyak kesalahan terhadap masyarakat. Makanya doa saya buat kalian semua, wahai cahaya di atas cahaya, berilah kami rezeki baik lahir dan batin yang bermanfaat bagi pribadi kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang terdekat kami, dan bagi penduduk bumi yang membutuhkannya, bermanfaat. Baik rezeki lahir, juga rezeki batin, sahabatku semuanya. Karena hidup ini tidak ada manusia itu hidup di atas 200 tahun. Walaupun dia presiden konglomerat, maksimal 100 tahun itu sudah ini. Kata bumi, satu harinya bumi itu adalah 520 tahunnya manusia. Seperti kita hidup. Semut hidup 2 hari itu bagaikan 200 tahun. Tapi bagi kita 2 hari. Begitu juga bumi terhadap manusia. Itu sahabat-sahabatku, ini sekedar wawasan ketika Anda aktif di Star Maker. Ketika Anda aktif di media sosial. Jangan mudah kagum dengan seorang pimpinan. Baik itu presiden, gubernur, bupati, rakyat, bupati, camat, lurah, dan sebagainya. Jangan Anda kagum. Jangan terobsesi dengan pengaruh publikasi dia hebat, tidak.
kali-kali dari pilpres sejak pemilu tahun dulu, semua politisi itu banyak janji dan terakhir banyak bohongnya. Dari dulu sampai sekarang. Makanya di Justice seorang politisi, itu orang politisi sendiri, kawan saya Jazil Fawaid, wakil DPR, MPR dari PKB mengatakan, seorang politisi itu sudah jelas dia berani masuk neraka, sudah siapkan, karena dia jadi intipnya neraka. Itu teman saya waktu kuliah, dia mengatakan begitu. Saya kutip kata-kata itu sampai sekarang saya ingat. Sekarang dia jadi anggota di MPR, tidak apa-apa. Cuma ketika saya ingatkan, saya belum sempat mengingatkan. Kalau Anda ingat bahwa Anda mengatakan seorang politisi itu tidak jauh dari api neraka pasti. Dan tidak mungkin masuk surga, jelas. Walaupun menggunakan kedok agama apapun juga. Karena orang politisi rata-rata itu pasti banyak bohongnya walaupun menggunakan agama. Itu kata sahabat saya. Kalau kata saya, bisa ya bisa enggak. Itu sahabat-sahabat. Tapi sebaliknya, ya banyak kan pemimpin itu yang sebelum jadi nanti begini, setelah jadi nggak ada satu pun yang dia lakukan. Bahkan dia hanya memikir nasib dia, nasib keluarganya, nasib anaknya, bagaimana nanti duduk lagi. Itu adalah keserakahan popularitas, keserakahan materi, keserakahan jabatan. Kalau seorang yang tidak serakah, orang lain yang maju. Anak saya, kamu jangan. Kamu jadi kiai aja, kamu jadi pendeta, kamu jadi bedanda. Biar ada yang menasihati. Tidak. Ya mungkin anaknya tidak mau juga, anaknya ingin kembali seperti bapaknya. Nah, masyarakat terobsesi karena anaknya seorang pejabat, ini hebat, belum tentu. Bisa tambah hancur. Itu sahabat-sahabatku. Oleh karena itu, saya mengingatkan buat seluruh elemen yang ada di Star Maker, sampaikan kepada Khayal Rame. Bersama saya Gustar Legend atau Satrio Piningit Sejati. Kalau toh Republik Indonesia tidak mampu merealisasikan, membentuk masyarakat yang adil dan makmur, spiritual maupun material, maka ganti saja dengan negara kerajaan NKRI, negara kerajaan rakyat Indonesia. Kita kumpulkan semua raja, tapi dengan peraturan harus melaksanakan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun dia seorang raja, walaupun dia seorang menteri, walaupun dia seorang jenderal, walaupun dia seorang punggawa, menteri-menteri salah, terjelas-jelas salah, tetap hukum berlaku. Tidak hukum itu tebang pilih. Oh, ini kelompok saya tidak hukum, tidak. Tirulah seorang pemimpin-pemimpin zaman dulu. Bahkan Rasulullah Muhammad itu mengatakan, Muhammad ya, kalau toh anak saya yang mencuri Siti Fatimah, saya potong tangannya. Itu adalah nilai keadilan dari seorang pemimpin. Untuk sahabat-sahabat. Oleh karena itu, saran saya, semoga kita semua yang hadir di live Star Maker ini bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang terdekat kita, bagi bangsa kita, bagi agama kita, bermanfaat bagi penduduk bumi ini. Minimal memanusiakan manusia. Tidak menjatuhkan, tidak memotong garis-garis yang sifatnya keuntungan dan sebagainya. Seorang politisi itu biasa membuat isu, mengkantor isu. Nah, bahkan dalam sebuah teori, seorang politisi itu pasti mencari kelemahan lawan. Nah, itu di dalam agama tidak berbolehkan. Kalau toh orang itu teman atau kawan itu punya kelemahan, kalau kita tutupi, nasihati. Bukan dibuka. Nah, sisi utama wartawan di Indonesia ini, dari Metro TV, dari Kompas, RCTI, ANTV, TV One, Tribun, media, semua itu terlihat mempublikasikan karena punya kepentingan. Tidak ada pure dia mengangkat masyarakatnya, ini begini kita angkat. Bahkan mungkin wartawan seluruh luar negeri. Makanya wartawan di Indonesia
yang hanya mementingkan materi sesaat, tidak mementingkan setelah dia mati nanti jadi apa, badannya membusuk, terus dimakan cacing atau dibakar, dikremase. Ya mungkin lupa, yang penting dia dapat untung, memberitakan orang mau buruk mau jelek, bahkan diadu domba. Itu saya sarankan buat wartawan seluruh Indonesia agar sadar. Karena tulisanmu memang mampu mempengaruhi masyarakat. Tapi ingat, suatu saat kau akan mati tua dengan sakit-sakitan semua kalau kau yang jalankan hanya kepentingan materi sesaat untuk menjatuhkan orang-orang lain. Gitu sahabat-sahabatku. Karena pada dasarnya manusia itu tidak lepas dari salah dan gelap. Begitu juga saya. Makanya kita saling menasihati. Wal asri innal insana lafi khusr. Walaupun presiden, walaupun ketua DPR, walaupun ketua partai, walaupun gubernur, walaupun bupati, walaupun wali kota, walaupun camat, pasti dia punya salah. Tidak mungkin tidak. Karena manusia hidup itu tidak lepas dari kesalahan. Lah, kalau dia salah, kita memberikan saran atau informasi yang baik. Tapi kita tidak boleh menghujat. Menghujat terus sengaja untuk menjatuhkan dia. Jangan. Kalau memang, oh ini kurang lurus, kita luruskan. Seperti pemerintahan Indonesia sekarang ini dan negara Indonesia, kita luruskan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu juga di dalam hal agama, sahabat-sahabat. Waduh, udah lama ya. Ini seperti orasi politik. Mohon maaf. Kalau ada kebenarannya itu semua datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau ada kekhilafan dan kesalahan itu karena mungkin ana faqrum ilmi, kemiskinan ilmu saya, ana ilmi, kelemahan ilmu saya dalam mengevaluasi, dalam mengamati, dalam melihat, dalam membaca dari fenomena kehidupan yang ada di muka bumi ini. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang sesengaja maupun yang kami tidak sengaja tidak berkenan di hati dan pemikiran sahabat-sahabatku yang hadir di live ini. Apalah artinya saya tanpa dukungan kalian semuanya untuk ikut mendengarkan sebuah cerita-cerita kecil tentang permasalahan manusia di muka bumi ini untuk mencapai kemanusiaan yang adil dan beradab, atau beri kemanusiaan yang adil dan beradab. Akhir kata, usikum bitakallah sebagai last the close. Untuk penutupnya kita cari lagu dulu, nanti kita tutup dengan lagu itu ya. Usikum banapsi bitakallah. Wallahil mu'afiq ila mithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai lagu penutupnya, tak carikan dulu. Oke, sahabat-sahabat. Dan see you tomorrow ya, sampai ketemu besok ya.